Shalom, perkenalkan nama saya Excel Johannes Dayo dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini supaya bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul khotbah saya pada malam ini yaitu meraih masa depan yang penuh harapan. Baiklah teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah pasti ada. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, bukan berarti kita terlepas dari masalah, tetapi kita akan tetap menghadapi berbagai masalah, tentunya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya. Masalah yang kita hadapi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena kesalahan yang kita sendiri lakukan, atau oleh karena tidak berpikir panjang ketika ingin melakukan sesuatu. Tetapi bisa juga karena pencobaan yang memang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Ketika kita tetap berada dalam rencananya, dalam arti kita senantiasa taat kepada firman-Nya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tapi Dia akan mengangkat kita. Bagaimana supaya kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan? Yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa menyenangkan hidup Tuhan. Tuhan tidak menyukai dosa. Firman Tuhan menegaskan bahwa terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan segala kebiasaan buruk yang membawa diri kita kepada dosa. Kita tidak perlu berusaha menyenangkan hati manusia agar kita dapat diterima oleh mereka. Biarlah kita berusaha mencari kesukaan Allah, yaitu senantiasa hidup dalam firman-Nya. Yang kedua, dengar dan lakukan firman-Nya. Banyak cara yang dilakukan manusia agar mereka mendapatkan kesuksesan dengan cara cepat, baik untuk keuangannya, pekerjaan, lingkungan, maupun keluarganya. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah dengan meminta pendapat dari paranormal, ahli horoskop, bahkan ke dukun. Manusia lebih percaya kepada mereka dibandingkan percaya kepada Tuhan. Tuhan menjamin bahwa jika kita benar-benar mendengarkan suaranya dan setia melakukan firman-Nya, maka Dia akan memberkati hidup kita. Segala promosi ataupun kenaikan jabatan datangnya dari Tuhan. Ia akan mengangkat kita terus dan bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Ini merupakan janji yang luar biasa. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah mendengar suaranya dan lakukan perintahnya. Maka Dia akan memberkati hidup kita. Jadi, masa depan yang indah bukan hanya dimiliki oleh orang lain, tetapi Tuhan menjamin masa depan kita semua, yaitu umat-Nya. Mari kita raih masa depan yang penuh harapan dengan hidup berkenan kepada-Nya. Jangan kompromi dengan dosa, dengarkan dan lakukan setiap firman-Nya,
maka berkat rohani yang berlimpah akan dicurahkan bagi kita. Amin. Yaitu firman Tuhan yang dapat saya bawakan pada saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Yo guys, gabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini tersedia begitu banyak fakultas. Penasaran kan? Simak video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.